Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya PP Saiful Amin. Saya mahasiswa PPG UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kali ini saya akan mengikuti uji kinerja membuat video pembelajaran. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita bisa kembali melaksanakan kegiatan belajar mengajar pendidikan agama Islam. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan maghfirah serta lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Kita diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, masih bisa menuntut ilmu. Mudah-mudahan kesempatan ini kita bisa manfaatkan sebagai bukti kita tanda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita melaksanakan pelajaran selanjutnya, Bapak minta kepada ketua murid untuk memimpin doa. Untuk itu disilahkan. Sebelum belajar lagi kita membaca surah Al-Fatihah, kita mulai. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kelancaran dalam menuntut ilmu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, Bapak sekalian, selanjutnya Bapak akan mengabsen dulu. Barangkali ada teman kalian yang tidak masuk atau ada keterangan yang lain, ya. Mohon keterangannya. Baik, kita absen dulu. Kira-kira siapa yang tidak hadir hari ini? Faisal. Kenapa Faisal? Izin. Siapa lagi? Indra. Indra kenapa Indra? Sakit. Oh, sakit ya. Baik. Terima kasih. Siapa? Dio. Dio kenapa? Izin ya. Kita doakan teman kita yang lagi sakit atau ada halangan, mudah-mudahan kedepannya bisa sama-sama belajar dengan kita, diberikan kesehatan dan kelancaran. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anakku, sebelum pelajaran kita lanjutkan, Bapak ingin mengulang dulu, mengingatkan lagi pelajaran minggu kemarin. Masih ingat pelajaran minggu kemarin? Masih. Apa yang kita pelajari pada minggu kemarin? Kira-kira ada yang masih ingat pelajaran apa yang kita dapatkan dari kisah teladan Nabi Ilyasa? Silakan. Saya Silakan. dalam berdakwah selalu berpegang teguh kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih. Betul, Nabi Ilyasa itu selalu berpegang teguh pada ajaran Allah, ya, khususnya ketika beliau melaksanakan dakwah. Ada yang lain lagi? Silakan. Silakan, Tasa. Ya, Nabi Ilyasa itu memiliki kecerdasan, ya, pengetahuan yang tinggi dalam memahami firman Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, tidak lupa ya. Terima kasih. Baik, anak-anakku, selanjutnya kita akan melaksanakan kegiatan literasi. Kegiatan literasi dulu, ya. Apa kira-kira kegiatan literasinya? Baik,
Coba perhatikan di layar. Nah, ini ada muncul seorang tokoh, ya. Di sini ada namanya seperti judul buku, ya. Namanya adalah The Law of Medicine Avicenna. Kira-kira siapa tokoh ini? Ada yang tahu? Oke, kalau tidak ada yang tahu, coba Bapak gambarkan siapa sesungguhnya tokoh yang ada di layar ini, ya. Baik. Nah, kalau perhatikan, oke. Namanya tokoh tersebut adalah Ibnu Sina. Ya. Ibnu Sina itu adalah seorang tokoh ilmuwan muslim. Ya. Ilmuwan muslim kalau di barat dikenal sebagai Avicenna. Siapakah Avicenna itu? Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak, beliau adalah nama lengkap, nama yang dikenal dalam Islam itu adalah Ibnu Sina. Ya. Hidup pada tahun 980 sampai 1037. Nah, ini beliau seorang filsuf, seorang ilmuwan, seorang dokter, ya, terutama di negara barat itu beliau dikenal dengan karya-karyanya dalam bidang ilmu kedokteran, ya. Nah, ini banyak sekali karya-karya Ibnu Sina. Salah satunya adalah kita kenal dengan kitab Qanun fi al-Tib, atau di dunia barat atau di negara barat disebut dengan buku Canon of Medicine. Sampai hari ini ilmu-ilmu beliau masih digunakan sebagai referensi dalam ilmu kedokteran, ya. Nah, banyak sekali karya-karyanya, ya. Kita patut berbangga sebagai seorang muslim memiliki tokoh seorang muslim yang luar biasa. Baik, sebelum nanti dilanjutkan, ada yang mau bertanya? Ya? Ya, silakan. Izin bertanya tentang Ibnu Sina. Oke, baik, silakan. Ayolah anak-anakku, barusan kita sudah mengikuti kegiatan literasi, ya, mudah-mudahan menjadi pengetahuan tambahan bagi kita. Selanjutnya kita akan memasuki pelajaran inti, tapi sebelumnya Bapak mau mengajak kalian untuk bersolawat, untuk bernadom, ya. Masih ingat nadom kisah sang Rasul? Masih. Oke. Baik, kita sama-sama menyanyikannya.
inti yaitu kisah teladan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan setelah selesai melaksanakan pembelajaran, diharapkan pertama kalian kita bisa meyakini atas kebenaran dari kisah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kita mampu menunjukkan sikap jujur, sikap jujur dan baik hati sebagai implementasi dari pemahaman terhadap kisah keteladanan Nabi Muhammad. Yang ketiga, kita memahami kisah keteladanan Nabi Muhammad. Dan yang terakhir, setelah belajar kisah keteladanan Nabi Muhammad, kita mampu menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Ya, baik, kita akan melihat tayangan dari slide atau video yang akan Bapak putarkan. Inilah kisah tentang Nabi Muhammad SAW. Ya, beliau jelas sebagai suri tauladan bagi kita, khususnya bagi umat Muslim, dan beliau juga adalah rahmat bagi semua alam. Yang bisa membantu Bapak untuk membacakan Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Mungkin dari kalian siapa? Isma, silakan. Sadaqallahul Azim. Ya, terima kasih. Dalam ayat ini Allah menyampaikan atau arti atau terjemahannya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, bagi kita, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Mudah-mudahan kita juga sebagai generasi umat Muslim, kita bisa meneladani, bisa mencontoh segala perilaku, segala akhlak mulia yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lanjutkan. Nah, kisah teladan Nabi Muhammad SAW Bapak akan tampilkan dalam sebuah video. Mohon diperhatikan, mohon dicermati. Dan setelah itu nanti kalian boleh bertanya. Dan setelah itu pun nanti teman-teman kalian juga boleh yang memberikan komentar atau jawabannya. Baik, mohon. Apa yang perlu masuk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran 5 Rasulullah Idolaku. 17 Ramadan di Gua Hiro. Bacalah. Aku tidak bisa membaca. Jibril lalu memeluk Muhammad hingga ia merasa bahwa kematian sedang menghampirinya. Jibril melepaskan diri Muhammad lalu berkata lagi, "Bacalah." Aku tidak bisa membaca. Jibril kembali memeluk Muhammad sehingga Muhammad merasa kematiannya tiba. Kemudian Jibril melepaskan Muhammad sambil berkata, Muhammad lalu mengucapkan kata-kata yang dituntunkan malaikat Jibril itu. Hafal seolah-olah tertulis dalam hatinya. Dalam menyiarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad SAW tidak pernah merasa takut.
Dakwahnya sering dihadang, bahkan diancam. Abu Jahal pernah mengotori Nabi Muhammad SAW dengan kotoran unta. Demikianlah anak-anakku, tadi kita sudah menyaksikan tayangan dalam sebuah video tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana? Menarik? Baik, terima kasih. Tentunya sangat menarik, banyak pelajaran yang kita dapatkan ya, yang mungkin belum kita dengar dari siapapun. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu bagi kita ya. Baik, sebelum dilanjut, mungkin ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Saya Pak. Iya, silakan Citra. Terima kasih Citra. Baik, mungkin ada yang lain yang masih mau bertanya? Saya Pak. Iya, silakan Bagas. Anak-anak sekalian, untuk lebih memperjelas tentang tadi yang ada kita saksikan di tayangan video, juga nanti ada tanya jawab ya dari kalian. Bapak akan bahas sedikit tentang materi kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Baik, di sini Bapak jelaskan Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir dari 20 Nabi dan Rasul, ya, dan tidak ada Nabi atau Rasul sesudah beliau. Baik, Nabi Muhammad SAW pada masa bayi, ya, diasuh oleh Nabi Muhammad mempunyai kebiasaan melakukan berkhalawat, yaitu menyendiri, mengasingkan diri di Gua Hira. Dan di Gua Hira itulah turunlah ayat pertama, ya, Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 melalui malaikat Jibril. Pelajaran yang kita petik dari kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW yang pertama, Nabi Muhammad SAW lahir pada bertepatan pada tahun gajah, yaitu 571 Masehi. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim. Yang ketiga, di waktu kecil beliau sering membantu menggembala kambing, ya. Pada usia muda rajin bekerja dan tangguh. Dan Nabi Muhammad terkenal sebagai orang yang jujur. Beliau diberikan gelar oleh suku Quraisy, yaitu Al-Amin. Selanjutnya anak-anakku, kita akan melaksanakan kegiatan diskusi. Diskusi kelompok ini kita akan menggunakan model atau tipe numbered head together. Numbered head together itu kalian dibuat sebuah kelompok kecil berjumlah 5 orang, dan setiap orang dalam satu kelompok itu akan mendapatkan 1 nomor, dan nomor tersebut nanti ketika selesai melaksanakan diskusi akan Bapak pilih nomor tersebut untuk menyampaikan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Bisa dipahami? Bisa. Baik, langsung saja Bapak akan membagikan nomor dulu, karena Bapak sudah membentuknya. Untuk kelompok kita akan diberikan nama. Yang pertama kelompok Abdul Muthalib, ya, kelompok 1 kelompok Abdul Muthalib. Kelompok 2 kelompok Abdullah. Kelompok 3 kelompok Siti Aminah. Kelompok keempat kelompok Siti Khadijah. Dan yang terakhir kelompok kelima kelompok Siti Fatimah. Dan nomornya dari masing-masing kalian. Kelompok 2 dan kelompok 4 semuanya sudah dapat nomor? Nah, coba kita tes dulu. Acungkan tangannya nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Baik, semuanya sudah dapat nomor. Selanjutnya kita akan melaksanakan diskusi. Untuk melaksanakan kegiatan diskusi akan Bapak bagikan lembar kerja diskusi
diskusinya, ya. Mohon diperhatikan semua petunjuk tentang pelaksanaan diskusinya di sini, ya, termasuk materi atau soal yang akan didiskusikan. Baik, Bapak akan bagikan satu kelompok satu. Teman-teman, mari kita berdiskusi. Ayo, siapa yang ingin menyampaikan pendapat? Saya. Teman-teman, mari kita berdiskusi. Ada yang mau berpendapat? Saya. Teman-teman, mari kita berdiskusi. Ada yang mau berpendapat? Saya. Silakan. Terima kasih, kalian sudah selesai melaksanakan diskusi dan memang nampak hidup, ya, nampak aktif semuanya. Mudah-mudahan yang belum aktif juga terdorong untuk bisa aktif, karena teman-temannya semuanya bisa menyampaikan pendapatnya, ya. Oke, selanjutnya kita akan melaksanakan kegiatan presentasi kelompok atau menyampaikan hasil dari kegiatan diskusi yang barusan kita telah laksanakan. Coba perhatikan kelompok-kelompok ini. Kelompok 1, 2, 3 sampai 5 akan Bapak tunjuk nomor yang Bapak sebutkan, acungkan tangannya dan nanti menyampaikan hasil diskusinya. Baik, untuk yang pertama Bapak pilihkan nomor 3. Acungkan tangannya nomor 3. Oke. Baik, untuk nomor 3 mulai dari kelompok, kalau tadi kelompok pertama, sekarang dari kelompok terakhir dulu. Kelompok Siti Fatimah. Silakan, kelompok Siti Fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nomor 3 dari kelompok Siti Fatimah akan mencoba menyampaikan pendapat. Baik, itu jawaban atau hasil diskusi dari kelompok 1. Mungkin dari kelompok yang lain ada yang mau menanggapi? Ya, silakan. Assalamualaikum, saya nomor 2 dari kelompok Abdul Muthalib akan menyampaikan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nomor 2 dari kelompok Abdul Muthalib akan menyampaikan hasil diskusi. Alhamdulillah, semua kelompok sudah menyampaikan hasil diskusinya. Semua nomor juga sudah menyampaikan hasil diskusinya. Dan terima kasih, mudah-mudahan diskusi tersebut menambah pengetahuan, menambah pengalaman, berbagi informasi kepada teman-teman yang lainnya. Untuk hasil diskusinya Bapak akan ambil, kita akan kumpulkan yang merupakan bagian dari penilaian kalian, ya. Baik, terima kasih sudah berdiskusi dengan baik. Terima kasih sudah berdiskusi dengan baik. Ya, dan terima kasih sudah berdiskusi dengan baik. Anak-anak sekalian, kita akan melaksanakan tes formatif, ya, merupakan bagian dari kegiatan belajar mengajar untuk menilai sejauh mana materi yang kalian serap, ya, dari pembelajaran yang sudah kita sama-sama laksanakan. Tes formatifnya ada 2. Pertama, tes mengisi soal dalam video. Yang kedua, tes mengerjakan LKPD. Ya, sebelum mengerjakan tes atau soal, Bapak akan bagikan dulu LKPD-nya. Dan untuk mengerjakan soal video pun jawabannya langsung dituliskan di LKPD ini. Ya, silakan diperhatikan petunjuknya, petunjuk pengisiannya. Mohon diperhatikan petunjuk pengisiannya. Sudah dapat semuanya lebaran jawaban dalam LKPD-nya? Sudah? Baik, selanjutnya kita akan sama-sama memperhatikan soal dalam video berikut ini. Mohon diperhatikan. Cara asik menjawab soal. Semua soal harus dijawab.
Barusan kita sudah mengisi soal ya, pilihan ganda berbentuk soal video. Dan selanjutnya kalian akan mengerjakan lembar kerja peserta didik. Ya, soalnya saya mohon diperhatikan baik-baik petunjuknya. Untuk itu, Bapak kasih waktu ya selama 10 menit untuk mengerjakan soal. Untuk itu silakan. Alhamdulillah selesai sudah untuk pengerjaan soal dalam LKPD. Ya, untuk menilai Bapak akan mengumpulkan semua lembar jawaban di LKPD itu. Ya, terima kasih. Anak-anak sekalian, langkah selanjutnya kita akan melaksanakan kegiatan penutup ya. Yang pertama kegiatan penutup itu berupa refleksi. Dan Bapak minta kepada kalian ya, untuk kegiatan refleksi ini kita akan bertekad ya, akan melaksanakan apa yang kita pelajari hari ini untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kalian siap untuk menerapkan hasil pembelajaran hari ini dalam kehidupan sehari-hari? Dan pelajaran yang barusan kita telah laksanakan, apakah semuanya bisa memahami? Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya yang kedua adalah tindak lanjut. Setelah tadi Bapak memeriksa hasil dari LKPD yang sudah kalian kerjakan masing-masing, masih ada beberapa orang yang belum mencapai KKM. Ya, untuk itu nanti kita akan melaksanakan perbaikan atau remedial. Yang kedua, bagi yang sudah memenuhi KKM dan diperlukan pengetahuan untuk memperdalam materi, kita akan berikan pengayaan. Ya. Dan terakhir ada tugas di rumah. Nanti silahkan kalian untuk mengakses di Google Form, dan ini alamatnya, silahkan nanti tuliskan dari buku masing-masing. Dan setelah nanti pulang ke rumah silahkan diakses, silahkan dikerjakan. Manapun sebelum mengakhiri kegiatan pelajaran hari ini, kita akan bersama-sama berdoa. Untuk itu kepada ketua murid disilakan untuk memimpin doa. Duduk siap, gerak. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, mari kita berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup kegiatan hari ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan Bapak akhiri dengan mengucapkan salam. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.